Halo teman-teman, kembali lagi di Espanas Channel, channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sang Kuryang. Film yang dirilis pada tahun 1982 ini mengisahkan tentang seorang pendekar yang tergoda akan kecantikan ibu kandungnya sendiri. Bahkan ia pun sangat bernafsu ingin mengawininya. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung saja intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang putri raja yang sedang menenun sebuah kain dan ia bernama Dayang Sumbi. Namun secara tak sengaja teropong benang yang ia gunakan terjatuh. Yang kemudian Dayang Sumbi pun berdoa kepada Sang Hyang Rumuhun jika ada seorang yang mau mengambilkan benangnya tersebut, jika wanita akan ia jadikan saudara, sedangkan jika laki-laki akan ia jadikan suami. Duh Yang Rumuhun, tolonglah hambamu ini. Seandainya ada yang menolong mengambilkan teropongku. Kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Kalau dia wanita, akan kujadikan saudaraku seumur hidup. Dan tak lama kemudian ternyata datang seorang pria yang bernama Lengser yang mengambilkan benang tersebut. Dan di sini Dayang Sumbi pun langsung kaget karena yang ia inginkan tak sesuai dengan harapan. Lantas Dayang Sumbi pun mempertanyakan apakah Lengser mendengar apa yang ia katakan sebelumnya. Yang kemudian Lengser pun menjawab kalau semua sudah ditakdirkan oleh Sang Hyang Rumuhun, bahwa Dayang Sumbi telah ditakdirkan menjadi jodohnya. Sehingga terjadilah ritual saat itu juga. Ini adalah takdir, Nyai. Manusia tidak dibenarkan untuk menolaknya. Sang Hyang Rumuhun telah mengabulkan permintaan Nyai. Nyai jodohku. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, kita diperlihatkan dengan seorang raja yang bernama Prabu Perbangkara, dan dia merupakan ayah dari Dayang Sumbi. Yang ternyata sang raja ini datang ke desa untuk meminta jatah daun muda untuk melayaninya. Namun di waktu yang bersamaan, sang patinya pun mengabari jika Dayang Sumbi kini telah hamil, sehingga membuat Prabu Perbangkara menjadi terkejut. Kemudian saat di istana, sang raja pun mempertanyakan kepada Dayang Sumbi siapa pelaku yang telah melakukan hal terkutuk itu. Akan tetapi Dayang Sumbi pun tetap tutup mulut dan tak mau bicara, sehingga ayahnya pun menyuruh Algojo untuk segera memenggal kepalanya. Namun secara tiba-tiba Lengser pun berbicara bahwa dialah pelakunya. Dan hal itu pun membuat Prabu Perbangkara menjadi murka dan mengeluarkan ilmu perubah wujud dengan mengutuk Lengser menjadi seekor anjing. Tak kusangka, kau yang begitu dekat dan kupercaya berani menghinaku. Berdebak! Yang seperti anjing itu. Yang pada akhirnya mereka berdua pun diusir dari istana. Bertahun-tahun telah berlalu, kini anak yang dikandung Dayang Sumbi telah tumbuh besar dan ia bernama Jakasona. Lantaran hidup di dalam hutan, Jakasona pun sangat lihai untuk berburu dengan dibantu oleh si Tumang yang sebenarnya adalah Lengser ayahnya. Jakasona pun begitu sangat menyayangi ibunya dan ia pun berjanji untuk mencintai ibunya selamanya. Yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Di suatu ketika ibunya pun menyuruh Jaka untuk mencari menjangan. Oh ya, kalau kalian nggak tahu menjangan, ini gambarnya. Singkat cerita, Jakasona pun langsung pergi berburu bersama Tumang. Namun saat akan tengah memanah menjangan, justru anak panah Jaka malah mengenai si Tumang. Dan sebelum tewas, si Tumang pun berubah wujud menjadi Lengser dan menyuruh Jaka untuk mengambil hatinya. Lantas dengan sangat terpaksa, Jaka pun melakukan hal tersebut. Setibanya di rumah, ibunya pun menyambut Jaka dengan penuh bahagia. Namun ketika Jaka jujur bahwa yang ia bawa adalah hati si Tumang, seketika ibunya pun sangat marah dan memukul Jaka hingga kepalanya berdarah. Yang pada akhirnya Jaka pun diusir dari rumah oleh ibunya. Jangan, ampun, Pak! Ampun! Pergi kau! Sementara itu saat hujan deras, Jaka pun berteduh ke sebuah gua. Namun tiba-tiba muncul cahaya putih dan mengatakan akan mendidik Jaka menjadi pendekar yang sakti mandraguna. Kau akan kami buat jadi manusia perkasa. Bertahun-tahun Jaka pun berlatih hingga dewasa dan semua jurus-jurus kini telah dia kuasainya. Yang kemudian cahaya putih itu pun kembali muncul yang memberi gelar nama Sang Kuryang dan menyuruhnya berkelana untuk memberantas angkara murka. Engkau berhak menyandang nama Sang Kuryang. Selamat jalan. Scene berpindah ke sebuah desa di mana para petinggi kerajaan Prabu Perbangkara mengambil semua hasil panen penduduk desa, bahkan gadis-gadis di desa tersebut.
Namun tak lama kemudian muncullah Sang Kuryang yang ingin mengambil kembali semua hak penduduk desa sehingga pertarungan pun terjadi. Yang kemudian Sang Kuryang pun menyandra petinggi kerajaan agar para prajurit pergi meninggalkan desa tersebut. Terima kasih atas pertolonganmu, Nak. Lantaran begitu sangat merindukan ibunya, Sang Kuryang pun mendatangi tempat tinggalnya dulu. Namun saat di sana ia pun melihat bekas jasad yang tergeletak, sehingga Sang Kuryang pun berpikir bahwa ibunya telah meninggal. Maafkan Jaka, Mak. Saat di dalam istana, patinya pun melaporkan kepada Prabu Perbangkara tentang kejadian sebelumnya. Dan mendengar hal itu, Sang Prabu pun begitu sangat marah dan menyuruh patinya untuk menangkap Sang Kuryang hidup atau mati. Singkat cerita, saat di dalam hutan, Sang Kuryang pun dikepung dengan begitu banyak pasukan sehingga ia pun kalah dan harus tertangkap. Sesampainya di kerajaan, Alguju pun akan segera memenggal kepala Sang Kuryang. Namun dengan ilmu yang telah ia kuasai, malah si Alguju lah yang menjadi korban senjatanya sendiri. Sehingga Sang Kuryang pun berhasil melarikan diri. Scene berpindah ke sebuah ladang jagung di mana terlihat seorang wanita cantik di sana bersamaan dengan Sang Kuryang yang sedang bersembunyi di tempat itu. Dan ternyata wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri yang sampai kini masih hidup. Namun Sang Kuryang pun mengira kalau wanita itu hanya mirip dengan ibunya saja. Kenapa sembunyi di situ? Shh, nama saya Sang Kuryang. Saya tengah diburu oleh orang-orang keraton, bukan orang jahat. Saya justru menentang kelaliman mereka. Nyi, suara dan wajahmu mengingatkan aku pada seseorang. Dan tak lama kemudian muncullah para pasukan kerajaan yang mencari Sang Kuryang di desa tersebut. Lantas Patih yang baru melihat kembali Dayang Sumbi setelah bertahun-tahun, Sang Patih pun mengajak Dayang Sumbi untuk kembali ke kerajaan. Namun di sini Dayang Sumbi pun mengaku kalau namanya adalah Larasati. Mendengar hal itu membuat Sang Kuryang tambah yakin bahwa wanita itu bukanlah ibunya, sehingga Sang Kuryang pun mulai jatuh cinta pada saat itu juga. Nyi telah menolong jiwa saya. Kini giliran saya lah yang akan jadi pelindungnya. Rupanya Yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita untuk bertemu dan berbagi nasib. Saat di kerajaan, Sang Patih pun melaporkan bahwa dia bertemu dengan Dayang Sumbi sehingga sang raja pun menyuruh para prajurit untuk menjemputnya kembali. Sementara itu Sang Kuryang yang sedang mencari ikan, ternyata hal itu mengingatkan Larasati dengan anaknya dulu yaitu Jakasona. Yang kemudian Sang Kuryang pun mendekat untuk memberikan ikan itu. Namun karena Sang Kuryang tak memakai apa-apa membuat Larasati pun malu melihatnya. Lantas Dayang Sumbi pun memberikan pakaiannya dan disinilah kemudian mereka pun mulai saling jatuh cinta. Aku takut kehilangan orang yang kusayang dan kucintai untuk yang kedua kali. Aku akan selalu di sisimu. Saat di teras rumah, Dayang Sumbi pun melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan ia pun lantas mempertanyakan dari mana bekas luka itu didapat. Di sini Sang Kuryang pun mengatakan bahwa dulu ibunya lah yang melakukan hal itu karena tak sengaja membunuh anjing kesayangannya. Mendengar hal itu, Larasati pun langsung masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian pasukan kerajaan pun datang untuk menjemput Larasati. Namun hal itu dicegah oleh Sang Kuryang sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Yang pada akhirnya Sang Kuryang pun harus tertangkap dan dibawa ke sebuah gubuk dan dibakar hidup-hidup. Ayo terus. Sang Kuryang yang dianggap telah tewas terbakar ternyata masih hidup dan ia pun kembali mendatangi kerajaan untuk membantai mereka semua. Dan ia pun mengalahkan seluruh pasukan, bahkan kedua patih kerajaan pun harus tewas saat pertarungan itu terjadi. Akan tetapi Gusti Prabu Perbangkara telah pergi meninggalkan kerajaan. Dan setelah itu Sang Kuryang pun menemui Larasati untuk mengatakan perasaannya dan akhirnya Larasati pun mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Namun Sang Kuryang pun tak percaya karena dia telah melihat ibunya mati saat mendatangi rumahnya dulu. Ditambah dia mendengar saat Dayang Sumbi ditanya pasukan kerajaan, Dayang Sumbi pun mengaku kalau namanya adalah Larasati. Yang kemudian Sang Kuryang pun bersikeras akan segera menikahinya dikarenakan Sang Kuryang yang terus tak percaya, Dayang Sumbi pun akhirnya menyerah. Kemudian Dayang Sumbi pun memberikan persyaratan untuk membuat bendungan Kali Citarum dan membuat danau di lembah tersebut dan juga membuat perahu untuk mereka berlayar. Namun semua itu harus selesai sebelum terbitnya matahari. Bangunlah Kali Citarum, jadikanlah lembah itu sebuah danau dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar.
Dan semuanya itu sudah harus siap belum matahari terbit esok pagi. Karena cinta dan nafsunya, Sang Kuryang pun bergegas melaksanakan, dan setelah persyaratan pertama selesai dia lakukan, datanglah Gusti Prabu yang mengajaknya untuk bertarung. Dan di sini Gusti Prabu pun kembali mengeluarkan ilmu perubah wujud miliknya. Namun ternyata ilmu itu pun tak mempan kepada Sang Kuryang, sehingga Gusti Prabu pun harus kalah dan tewas di tangan cucunya sendiri. Cucuku? Singkat cerita, Sang Kuryang pun kembali mengerjakan persyaratan berikutnya, sementara Dayang Sumbi berdoa kepada Sang Hyang Rumuhun agar anaknya tak berhasil melakukan hal tersebut. Yang kemudian Dayang Sumbi pun mendatangi Sang Kuryang dan menghentikannya karena kini matahari telah terbit. Sehingga Sang Kuryang pun gagal menjalankan persyaratan yang telah mereka sepakati. Akan tetapi Sang Kuryang pun terus mengejar dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Sehingga Dayang Sumbi pun berubah menjadi bunga mawar putih. Yang pada akhirnya Sang Kuryang pun menyadari kesalahannya. Akan tetapi penyesalannya itu pun kini telah terlambat. Lantas Sang Kuryang pun mendang perahu yang ia buat. Sehingga perahu itu pun kini menjadi monumen indah Tangkupan Perahu. Dan kemudian film pun selesai. Konon perahu Sang Kuryang Sakti itu kini telah berubah menjelma jadi sebuah monumen abadi. Gunung Tangkuban Perahu. Oke lah teman-teman yang baik dan rajin menabung, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye bye.